Daging ular piton dijual di Transmart Manado. Viral foto daging ular piton yang dijual di Transmart Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Foto ini diunggah dan disebarkan melalui akun Instagram @wwmanado 2 Juli lalu. Organisasi pencinta fauna, yaitu Jakarta Animal Aid Network, mengecam penjualan daging ular piton di Transmart karena secara tidak langsung melegalkan eksploitasi fauna yang dilindungi. Namun sebenarnya jenis ular yang dijual di Transmart Manado ini bukanlah jenis ular piton yang dilindungi atau terancam punah. Ular patola atau ular piton jenis sanca adalah jenis ular yang biasa ditemukan di semak-semak atau sawah. Memang ada beberapa ular piton yang masuk dalam daftar peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 yang mengatur tentang jenis flora dan fauna yang dilindungi. Ada 3 jenis ular yang dilindungi di Indonesia, yaitu sanca hijau, sanca bodo, dan sanca timor. Bagi masyarakat Manado yang kebanyakan warga Minahasa, mengaku bahwa penjualan daging ular piton atau patola di Transmart merupakan hal yang wajar. Bahkan mereka punya pasar ekstrim Tomohon yang khusus menjual daging-daging hewan eksotis. Apalagi warga Minahasa terkenal suka mengkonsumsi hidangan yang terbuat dari daging eksotis, seperti daging anjing, tikus, dan ular. Pihak Transmart mengungkapkan alasan mereka berani menjual daging ular karena banyak orang Manado yang suka mengkonsumsi daging ular. Banyak permintaan dari warga Manado yang mencari daging ular piton untuk dimasak dalam acara pesta. Selain itu, tidak ada larangan dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menjual daging ular, ujar pihak Transmart Manado, Hendra Simbolon kepada Liputan 6. Salah satu warga Manado juga mengaku bahwa daging ular terasa lebih enak dibandingkan dengan daging ayam. Lalu, jika daging ular patola tidak termasuk hewan langka yang dilindungi, apakah makan daging ular lebih buruk dari makan daging ayam dan sapi? Tidak juga. Jadi, apakah Anda ingin mencoba daging ular piton? Satu-satunya channel yang menghadirkan berita dunia secara nyata. Subscribe Tomo News sekarang. Manusia memang bisa makan apa saja, termasuk daging dari beberapa hewan yang dilindungi. Saksikan kompilasinya. Pejabat dan polisi lokal pemerintah Cina tertangkap keluar dari restoran di mana mereka diduga makan spesies yang hampir punah, yaitu salamander. Salamander raksasa Cina adalah salamander terbesar di dunia. Ia juga dianggap sebagai fosil hidup. Salamander adalah spesies yang hampir punah karena hilangnya habitat, polusi, dan perburuan yang berlebih. Untuk kebanyakan orang Cina, ia dianggap sebagai makanan lezat dan digunakan dalam pengobatan tradisional Tionghoa. Dikabarkan memberkati individu dengan umur panjang dan kesehatan. Beberapa wartawan berhasil menyelinap ke dalam, tapi dipukuli ketika identitas mereka ditemukan, dan yang lain diambil ponselnya. Sayang sekali tak satu pun dari pengunjung ingin berbicara kepada kita, karena apa yang benar-benar ingin kita ketahui adalah apakah rasanya seperti ayam? Foto bayi lumba-lumba yang dibantai membuat marah netizens. Gambar-gambar mengerikan dari lumba-lumba putih Cina terancam punah yang terpotong-potong di pasar ikan di Cina berkeliling di Weibo dan membuat marah para pelestari lingkungan di seluruh dunia. 3 nelayan telah diidentifikasi oleh polisi sebagai tersangka. Salah satu nelayan bermarga Zong berkata ia memancing pada 30 Maret, di mana dia dan 2 nelayan lain melihat bangkai ikan besar mengambang di air. Zong kembali ke desanya dengan tubuh lumba-lumba, di mana kedua nelayan lainnya memotong bangkai untuk diambil dagingnya. Setelah menghilangkan daging yang sudah busuk, mereka menempatkan sisanya ke dalam ember es dan mencoba untuk menjual mereka kepada publik. Tidak ada yang membeli. Setelah pemberitahuan ini, Badan Pemerintahan Perikanan Zhuhai mengambil bagian tubuh bayi lumba-lumba untuk penyelidikan. Undang-Undang Perlindungan Hewan Liar Cina melarang penjualan atau pembelian lumba-lumba putih Cina, spesies yang terdaftar di bawah perlindungan kelas pertama di negara. Lumba-lumba langka dapat dikenali dari warna kemerahan, telah dikenal untuk tinggal di muara Sungai Pearl sejak tahun 1600-an, sebuah zona yang mengalir ke Laut Cina Selatan. Populasi mereka terus berkurang, diserang oleh penangkapan ikan secara berlebihan, polusi dan lalu lintas laut. Menurut WWF, diperkirakan hanya tersisa 2.500 ekor di daerah tersebut. Pemerintah sita terenggiling selundupan senilai 2,5 miliar rupiah. Aparat berwajib di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta TNI telah menangkap 2 sindikat penyelundup 225 ekor terenggiling di Medan pada tanggal 13 Juni lalu. Hewan eksotis yang terancam punah tersebut ditaksir bernilai 2,5 miliar rupiah. Dari 225 ekor terenggiling, hanya 110 yang masih hidup, sementara 91 ekor telah mati dan 24 ekor telah dikuliti. Selain itu ditemukan pula 5 karung kulit sisik terenggiling kering dan 4 karung sisik terenggiling basah.
Terenggiling termasuk spesies satwa yang perlu diselamatkan dari kepunahan. Hal ini dikatakan oleh Sir David Attenborough di tahun 2012. Sebagai info, terenggiling adalah mamalia pemakan semut. Ia memiliki sekitar 120 sisik yang membungkus tubuhnya dan akan membentuk bola jika diincar predator. Perlu diketahui karena sisiknya itulah terenggiling banyak diincar oleh para pembeli di negara Cina. Dipercaya sisiknya yang dikeringkan bisa dijadikan obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk mampu menstimulasi ASI bagi ibu menyusui. Sedangkan dagingnya sendiri banyak dikonsumsi di Afrika dan Cina. Selain untuk obat, menurut LSM Pro Fauna Indonesia, sisik terenggiling bisa digunakan sebagai bahan untuk memproduksi sabu. Jumlah perdagangan ilegal terenggiling di dunia cukup besar. Dilansir dari BBC, antara Januari hingga September 2016, pihak berwajib sudah menyita lebih dari 18.000 ton sisik terenggiling dari 19 negara. Penyelundupan terenggiling tersebut membuktikan bahwa perdagangan tanaman dan satwa liar atau TSL di dunia masih ada dan belum teratasi seluruhnya. Tentunya ini adalah hal yang mengerikan. Belum banyak orang yang sadar bahwa kelestarian terenggiling juga perlu diberi perhatian khusus, layaknya orang utan. Meskipun terenggiling tidak seimut orang utan, organisasi IUCN sudah mengklasifikasikan bahwa terenggiling di Indonesia terancam punah. Jadi, jika Anda melihat terenggiling atau satwa liar lain yang diperdagangkan, segera laporkan ke pihak berwajib. Anak-anak kucing yang beruntung. Polisi di China di Provinsi Jiangsu menangkap seorang pria Jumat lalu yang telah mencuri lebih dari 500 kucing dan siap untuk menjual mereka ke restoran. Pencuri kucing bermarga Sun diduga memiliki kucing curian dan menjual mereka ke restoran dekat kota Danyang selama beberapa waktu lalu. Dia tertangkap basah ketika penduduk desa bermarga Yang melaporkan pencurian kucingnya kepada polisi. Kucing menyusui 5 ekor anak kucing. Sun diduga memancing kucing ke dalam kandang dengan menggunakan burung pipit sebagai umpan. Selama penyidikan mereka, polisi menemukan puluhan kucing berdesakan dalam 7 atau 8 kandang. Petugas menangkap Sun ketika dia akan mengangkut kucing ke restoran yang mencegah mereka dari dijadikan makan malam orang lain. Sun mengatakan kepada polisi bahwa beberapa kucing yang ia tangkap adalah hewan peliharaan, yang lain kucing jalanan. Dia menjual mereka dengan harga $4.40 per ekor. Polisi menemukan kucing lainnya di sebuah gubuk di dekat jalan raya. Beberapa dari mereka dalam kesehatan buruk. Tidak diketahui apakah kucing yang telah ditemukan. Pada tahun 2010, pemerintah China mempertimbangkan untuk melarang penjualan kucing untuk makanan. Tetapi undang-undang tersebut tidak pernah dilegalkan. Pada bulan April, Taiwan menjadi negara Asia pertama yang melarang pembantaian dan konsumsi kucing dan anjing. Dihukum dengan denda berat dan sampai 2 tahun penjara. Anjing liar di Bali dibunuh dan dijual dagingnya untuk sate. Baru-baru ini, aktivis pelindung hak asasi binatang asal Australia membuat film dokumenter investigasi tentang perdagangan anjing liar di Bali yang dibunuh dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Film ini disiarkan melalui stasiun TV Australia, ABC. Anjing-anjing ini diambil dari jalanan oleh beberapa oknum dan dijual kepada penjual daging anjing atau dikenal dengan daging RW. Jika mereka berhasil menangkap anjing, mereka akan dibayar sebesar 100.000 per tangkapan. Mayoritas mereka membunuh anjing-anjing ini dengan cara yang sangat kejam. Beberapa di antaranya, anjing-anjing tersebut akan digantung, diikat lehernya dan mulutnya dengan tali. Lalu mereka akan dipukuli sampai mati. ABC juga mendokumentasikan seseorang yang menembak anjing buruannya. Pelanggaran penganiayaan binatang sudah tercantum dalam KUHP pasal 302 dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan. Jadi, siapapun pelaku penganiayaan binatang di Indonesia sudah termasuk melakukan tindak kriminal. Kemudian ada metode lain yaitu dengan meracuninya dengan sianida. Ini membuktikan bahwa daging anjing yang mereka jual juga mengandung racun yang berbahaya bagi manusia. Banyak restoran yang menjual daging anjing ini dalam bentuk sate dan jenis makanan lainnya. Dan memang peminatnya sangat tinggi. Organisasi pelindung binatang asal Bali, Bali Animal Welfare Association atau BAWA, mencatat bahwa ada sebanyak 70.000 ekor anjing yang diperkirakan dibunuh untuk memenuhi permintaan konsumen pencinta RW. BAWA juga mencatat ada 70 restoran di Bali yang menyediakan daging anjing dalam menunya. Bahkan dalam film dokumenter dari ABC, mereka memperlihatkan bahwa para penjual sate anjing ini sengaja membohongi turis asing dengan mengatakan sate tersebut bukan daging anjing, padahal sate itu memang terbuat dari daging anjing. Memang pemerintah Indonesia sudah punya undang-undang yang mengatur tentang penganiayaan binatang, tapi hukuman pidana dan dendanya pun termasuk ringan. Bayangkan saja, penganiayaan berat hanya dihukum 9 bulan penjara dan denda Rp300. Itu angka denda yang sangat kecil. Selain itu, Indonesia belum mempunyai hukum yang melarang orang untuk mengkonsumsi daging anjing.
Sudah banyak organisasi perlindungan binatang yang menyatakan perang dengan industri kuliner daging anjing di Indonesia dan bertekad untuk menghentikannya. Selain melihat dari sisi kekejamannya, kita juga harus melihat dari resiko kesehatan manusia akibat mengkonsumsi daging anjing itu sendiri.